Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali rasanya hari ini boleh kembali menyapa saudara dalam program Renungan Pagi di kanal YouTube Jemaat GKI Banjarbaru. Pada edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, saya Pendeta Ranu Wijayanto boleh menyapa saudara melalui firman Tuhan sesuai dengan Nats Almanak Gereja Kalimantan Evangelis pada hari ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-53 hingga pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Saya tidak akan membaca firman Tuhan pada hari ini, tapi saya akan menyimpulkan dan membawa kita dalam sebuah perenungan dari firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Saudaraku, dari bacaan kita pada hari ini memiliki sebuah cerita tentang bagaimana orang-orang Farisi pada saat itu berusaha untuk mencelakakan Tuhan Yesus tanpa henti. Mereka melakukan berbagai upaya untuk menjerat Tuhan Yesus pada saat itu. Bahkan mereka dalam bacaan kita pada hari ini melakukan sebuah tindakan yang sangat-sangat memalukan, dengan maksud ingin menguji Tuhan Yesus, tetapi mereka menanggalkan yang namanya belas kasihan. Mereka menyeret seorang perempuan yang pada saat itu baru saja tertangkap basah melakukan perbuatan zina. Tapi yang menarik adalah mengapa hanya perempuan saja yang ditangkap pada saat itu, sementara laki-lakinya tidak? Tapi pada saat itu orang-orang Farisi ingin benar-benar menguji Tuhan Yesus tentang bagaimana tanggapan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, mata hati orang-orang Farisi bersama dengan ahli-ahli Taurat pada saat itu dibutakan dengan melihat satu hal, bahwa mereka ingin menghukum orang berdosa. Pedih hati rasanya ketika kita melihat hal yang demikian terjadi. Apalagi Tuhan Yesus yang menyaksikan segala sesuatunya. Saudaraku, kita tahu bahwa Tuhan Yesus, Dia adalah Allah. Allah yang suci, Allah yang kudus. Tapi pada saat itu ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menghadapkan perempuan berzina, tindakan Yesus hanya terdiam. Mereka melihat bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga mempertanyakan bagaimana tindakan Yesus pada saat itu. Sementara seperti itu, mereka mempertanyakan kepada Yesus, tindakan Yesus hanya terdiam. Mereka yang adalah ahli kitab suci menyangka dirinya tidak bernoda sama sekali, terus menerus mempertanyakan bagaimana tindakan Yesus. Hingga pada akhirnya Tuhan Yesus menantang mereka dengan berkata, kita bisa lihat di ayat pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama menghukum. Sunyi, tanpa ada tindakan apa-apa, melainkan seorang demi seorang, mulai dari yang tua sampai yang muda, pergi meninggalkan. Hanya tertinggal pada saat itu Tuhan Yesus dan perempuan yang berzina saja. Adakah yang tidak berdosa? Mereka semua pergi. Tidak ada yang suci, tidak ada yang kudus, melainkan Yesus sendiri. Hanya Dia satu-satunya yang suci, yang hatinya pada saat itu dipenuhi dengan cinta dan pengampunan, dengan kasih yang tulus, dipenuhi dengan kekudusan. Dia berkata kepada perempuan berzina yang ketangkapan berzina itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sepanjang apa? Sepanjang masa, Dia yang adalah Yesus Tuhan kita adalah Allah yang sama, yang penuh dengan kasih dan pengampunan serta kekudusan. Mari
Mari kita renungkan pada saat ini. Ketika kita terjatuh, ketika kita tersesat, bahkan tersesat dalam dosa sekalipun, bahkan juga dalam ketidaksetiaan kita kepada Tuhan, Allah tetap menantikan kita. Allah di dalam Yesus Kristus tetap setia, bahkan dibuktikan kesetiaannya telah mendahului umatnya. Mari kita renungkan saat ini melalui pembelajaran bagaimana perempuan yang tertangkap basah berbuat zina di hadapan Yesus. Ia tetap mengampuni. Apalagi kita. Mari kita belajar untuk mengampuni dan memberi pengampunan dan mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan memampukan kita melewati hari ini dalam kasih yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami menyadari bagaimana kami dalam ketidaksempurnaan ini seringkali bisa saja menghakimi bahkan mencap orang lain berdosa. Tapi melalui kebenaran firman-Mu hari ini, ajarkanlah kami Tuhan untuk tetap setia dan belajar taat kepada Tuhan dalam wujud pengampunan. Sertai kami sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas bahkan pekerjaan kami. Kami serahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akan memulai segala suatu aktivitas kami di hari ini dalam satu pengharapan. Allah tetap setia dan menyertai kami sampai kapanpun. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Shalom.